Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. Alhamdulillah, pada malam ini, malam Kamis tanggal 23 bulan Rabiul Akhir tahun 1447 Hijriah, dengan izin Allah Ta'ala kita melanjutkan kembali kajian kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wasallam, yang ditulis Al-Imam An-Nawawi rahimahullah rahmatan wasi'ah. Pada malam ini kita masih mempelajari bab zuhud di dalam kehidupan dunia. Wa an Abi Amr yuqalu Abu Abdullah wa yuqalu Abu Laylah, dari Abu Amr, dan juga disebut Abu Abdullah atau Abu Laylah, Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu. Jadi sahabat Utsman dijuluki atau kunyahnya Abu Amr atau Abu Abdullah atau Abu Laylah radhiyallahu anhu, bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa libni Adam haqqun fi siwa hadhil khisal." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia tidak memiliki hak kecuali beberapa hal berikut ini. Yang pertama, baitun yaskunu, rumah yang ditempatinya.
wa thawbun yuwari auratahu, dan pakaian yang menutupi auratnya, wa jilful khubzi, dan roti yang tebal, wal ma', dan juga air. Rawahu Tirmidzi. Hadis riwayat Tirmidzi wa qala haditsun sahih. Imam Tirmidzi mengatakan hadis ini sahih. Qala Tirmidzi, Al-Imam Tirmidzi berkata, sami'tu Abu Dawud Sulaiman ibn Salim al-Balkhi yaqulu sami'tu an-Nadr ibn Shumail yaqulu al-jilfu, makna al-jilfu ay al-khubzu laysa ma'ahu idam, roti yang tidak memiliki lauk. Wa qala ghairuhu huwa ghalidul khubzi. Sebagian ulama yang lain mengatakan jilful khubzi artinya roti yang tebal, roti yang keras. Jadi roti yang keras ini murah. Adapun roti yang lembut ini yang mahal. Wa qala al-Harawi, Al-Imam Al-Harawi berkata, al-murad bihi huna wi'aul khubzi kal jawaliki wal khurji wallahu a'lam. Jadi salah satu maknanya jilful khubzi artinya wi'aul khubz, bejana roti. Di sini diperselisihkan oleh para ulama. Di antara para ulama ada yang mensahihkan hadis ini. Di antaranya adalah Al-Imam Tirmidzi mengatakan hadis ini sahih. Namun di antara ulama yang lainnya mengatakan hadis ini adalah hadis yang dhaif, yang lemah, tidak bisa dijadikan hujjah. Jadi hadis ini hadisnya mungkar, hadis yang dhaif, yang menyelisihi hadis-hadis yang sahih. Karena hadis ini mengatakan anak manusia tidak memiliki hak kecuali satu rumah, kemudian pakaian yang menutupi auratnya, setelah itu roti yang keras, setelah itu air. Jadi di sini menjelaskan kalau makan tidak boleh memakai lauk. Jadi sekiranya hadis ini sahih, maknanya tidak boleh berlebih-lebihan di dalam urusan rumah. Jangan berlebihan. Jadi kadang-kadang ada orang yang rumahnya luas sekali, lebar sekali, padahal yang ditempati ya seperlunya saja. Demikian pula pakaian, tidak boleh berlebih-lebihan. Kadang-kadang di antara manusia zaman ini lemarinya tidak cukup, beli lemari lagi karena pakaiannya banyak. Padahal mayoritas para sahabat radhiyallahu anhum pakaiannya cuma satu. Jadi wanita-wanita para sahabat pakaiannya cuma satu. Sedikit yang memiliki dua pakaian. Nabi SAW bersabda, hadis Bukhari, awali kullikum thawban. Apakah semua kalian memiliki dua baju? Hadis Bukhari. Jadi mayoritas sahabat atau banyak sahabat yang memiliki satu pakaian saja. Demikian pula makan janganlah berlebihan. Janganlah berlebihan. Walaupun kadang-kadang makan enak itu tidak mengapa jika ada.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka susu. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mencintai madu. Nabi sallallahu alaihi wasallam suka daging kambing. Ini jika dihidangkan atau jika ada. Wallahu taala alam. Hadis berikutnya. Wa an Abdullah bin Shikhir bi kasri shin wal kha al musyaddadah al mu'jamataini radhiyallahu anhu. Dari Abdullah bin Shikhir radhiyallahu anhu annahu qala, beliau berkata, ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqra. Aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau membaca surat At-Takatsur, Alhaakumut Takatsur. Bermegah-megahan dengan dunia telah melalaikan kalian. Artinya bermegah-megahan dengan dunia melalaikan manusia dari Allah dan melalaikan manusia dari akhirat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulu ibnu Adam. Anak manusia berkata, mali mali, hartaku hartaku. Wa hallaka ya ibna Adam min malika illa ma akalta fa afnaita aw labista fa ablaita aw tasaddaqta fa amdaita. Rawahu Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, wahai anak manusia, sesungguhnya engkau tidak memiliki harta kecuali makanan yang telah engkau habiskan, kecuali makanan yang telah engkau makan dan habis, atau pakaian yang engkau pakai menjadi usang, au tasaddaqta, atau harta yang engkau sedekahkan, fa amdaita, engkau serahkan kepada yang berhak, engkau menyimpan harta yang sesungguhnya adalah harta yang engkau sedekahkan. Hadis riwayat Al-Imam Muslim. Dari hadis ini diambil beberapa pelajaran. Mayoritas manusia sibuk dengan sesuatu yang fana dan lupa dari sesuatu yang kekal abadi. Mayoritas manusia sibuk dengan sesuatu yang fana, tetapi mereka melupakan sesuatu yang kekal abadi. Lihatlah mayoritas manusia. Bahkan lihatlah mayoritas obrolan kita dengan istri kita atau dengan teman-teman kita tidak jauh dari perkara dunia. Kita jarang ngobrol tentang akhirat. Kita jarang merenungkan bagaimana setelah kematian nanti. Kita nanti di surga atau di neraka. Bagaimana kematian kita nanti? Su'ul khatimah atau husnul khatimah. Ini jarang. Jadi padahal obrolannya para sahabat demikian. Obrolannya para sahabat di rumahnya, di rumah mereka sering disebutkan tentang akhirat. Sering mengingatkan tentang
kematian. Adapun mayoritas manusia terlalu sibuk tentang urusan duniawi dan mereka melupakan perkara akhirat. Padahal dunia ini fana, sedangkan akhirat kekal abadi. Kemudian di antara faedah yang diambil, manusia yang mengumpulkan harta, ia tidak mengambilnya kecuali yang disebutkan pada hadis ini. Jadi manusia yang mengumpulkan harta, jadi tidak mengambilnya, tidak memanfaatkannya kecuali yang disebutkan pada hadis ini. Jadi harta manusia itu yang dimakan, apa yang dimakannya, apa yang dihabiskannya, apa yang dipakainya, atau yang ketiga, apa yang disodakohkannya. Jadi harta kita yang sesungguhnya adalah apa yang kita sodakohkan. Oleh karena itu, kalau bisa hendaklah kita sodakoh setiap hari. Hendaklah kita jadikan rutinitas harian kita. Sodakoh setiap hari. Tidak harus menyampaikan kepada istri, walaupun tidak harus pula dengan jumlah yang besar. Satu hari katakan 5.000. Tidak punya 5.000, 2.000. Tidak punya 2.000, 1.000. Pecahan uang yang paling kecil berapa? Sedekahkan setiap hari. Itulah harta kita yang sesungguhnya. Jadi harta kita yang sesungguhnya adalah harta yang kita habiskan atau harta yang kita simpan di akhirat nanti. Jadi harta kita yang sesungguhnya adalah harta yang kita simpan, yaitu sedekah kita yang kita keluarkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara faedah yang diambil, yang di sisi manusia akan habis dan yang di sisi Allah kekal abadi. Yang di sisi manusia akan habis. Adapun yang ada di sisi Allah kekal abadi. Allah mengganti dengan yang lebih baik. Bahkan diganti di dunia dengan yang lebih baik, dan diganti di akhirat nanti. Kemudian hadis berikutnya, wa an Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu qala rajulun lin nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wallahi inni la uhibbuka. Dari Abdullah ibn Mughaffal radhiyallahu anhu, ia berkata, ada seorang sahabat berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, sesungguhnya aku mencintaimu. Faqala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, undur madza taqul. Lihatlah apa yang engkau katakan. Qala wallahi inni la uhibbuka thalatha marrat. Sahabat tadi berkata, demi Allah, sesungguhnya aku mencintaimu. Dan ia mengulang-ulangnya 3 kali. Faqala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, in kunta tuhibbuni fa'idda lil faqri tijfafa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika engkau mencintai aku, maka siap-siaplah kefakiran
akan mendatangimu. Kefakiran akan menyelimutimu. Fa innal faqra asra'u ila man yuhibbuni minas saili ila muntaha. Sesungguhnya kefakiran lebih cepat datangnya kepada orang yang mencintaiku daripada banjir atau air mendatangi tempatnya. Hadis riwayat Al-Imam Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Hadis ini adalah hadis yang hasan menurut Al-Imam At-Tirmidzi. Kemudian Al-Imam Nawawi berkata, at-tijfaf bi kasrita al-muthanna fawqa wa iskanil jim bil fa al-mukarrara wa huwa syai'un yalbisuhu al-faras liyuttaqa bihil ada wa qad yalbisuhu al-insan. Jadi tijfaf artinya sesuatu yang dipakai kuda supaya menghindari gangguan. Kadang-kadang juga dipakai manusia. Maksud hadis ini, siapa yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam hendaklah siap-siap berkorban, siap-siap berjuang, dan tidak harus menjadi orang fakir, tapi siap berkorban. Seperti yang dicontohkan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum. Ini para sahabat yang kaya raya seperti Abdurrahman bin Auf meninggalkan semua hartanya untuk hijrah di jalan Allah, untuk membela perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula Abu Bakar, demikian pula Umar, demikian pula para sahabat radhiyallahu taala anhum. Mereka mengorbankan harta mereka, waktu mereka, bahkan jiwa mereka dikorbankan di jalan membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi persiapan, jadi siap, belum tentu nanti dibalas dengan kefakiran, tidak. Jadi orang yang ketika berjuang siap menderita, tidak harus dia menderita. Allah pasti akan mengganti dengan yang lebih baik. Tapi harus siap ketika terjadi sesuatu, janganlah meratapi keadaan. Ini bukan pejuang. Jadi pejuang yang hakiki tidak meratapi keadaan. Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu memiliki paman yang namanya Haram ibnu Milhan. Haram ibnu Milhan diutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama 70 sahabat Al-Ansar, penghafal Al-Qur'an. Diutus untuk berdakwah. Kemudian ketika sampai di tempat tujuan dikhianati oleh mereka-mereka yang menginginkan kedatangan para sahabat radhiyallahu anhum. Haram datang untuk membacakan wasiatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari belakang ada orang yang menusuknya dengan anak panah atau dengan tombak. Ditusuk dari belakang, ditusuk punggungnya sampai tembus dada. Kemudian setelah melihat tombak tembus dari punggungnya ke dadanya, darahnya mengalir. Darahnya ditadai. Apa bahasa Indonesia ditadai? Apa Pak Guru, apa bahasa Indonesianya ditadai? Ya ditadai, ini kan bahasa Indonesia juga. Hah? Iya ditadai. Subhanallah. Dengan tangannya seperti ini. Kemudian disiramkan kepalanya.
Dia berkata, Allahu Akbar, fustu wa rabbil Ka'bah. Allahu Akbar, aku telah menang demi Allah pemilik Ka'bah. Langsung tersungkur. Subhanallah. Jadi para sahabat demikian. Tidak ada yang meratapi keadaan di dalam membela agama Allah. Seperti Mus'ab ibnu Umair, kaya raya di Mekah, masih kerabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mus'ab ibnu Umair, dia yang babat alas di Madinah. Kita kemarin sudah balas hadisnya. Jadi pakaiannya ini luar negeri, sandalnya luar negeri, minyak wanginya luar negeri, ibunya kaya raya. Ketika masuk Islam, semuanya diambil oleh ibunya, dirampas. Sehingga pakaiannya banyak tembelannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis ketika melihat Mus'ab ibnu Umair yang tegar, yang sabar di jalan membela agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau hijrah bersama Ibnu Ummi Maktum. Dua orang ini yang babat alas berdakwah di Madinah, sehingga penduduk Madinah berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam. Yang pada akhirnya Rasulullah SAW memerintahkan kaum muhajirin, orang-orang Quraisy, untuk hijrah ke kota Madinah. Ini perjuangannya siapa? Perjuangan diantaranya Mus'ab ibnu Umair, pemuda yang kaya raya, meninggalkan kemewahan untuk berjuang mendakwakan Islam, mengajarkan Al-Quran kepada penduduk Madinah radhiyallahu taala anhum. Jadi maksud hadis ini hendaklah kita siap menderita. Jangan siap enak tok. Orang itu siap menderita untuk mendapatkan pahala nanti di akhirat. Jangan berjuang lalu mengatakan kecil dimanja, muda foya-foya, kemudian apa? Tua kaya raya, lalu mati masuk surga. Ini orang naudzubillah. Jadi subhanallah, ada orang ketika di jalan hijrah hartanya ditinggalkan. Ininya semuanya ada, subhanallah, ada seorang direktur BUMN. Nah, kalau kita sebutkan namanya, ada banyak yang, sebagian ada yang mengenal mungkin. Gajinya ratusan juta. Karena dia seorang yang takut. Yang takut karena takut campur baur, takut dan seterusnya, ditinggalkan. Meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Allah pasti mengganti dengan yang lebih baik. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man taraka syai'an lillah, awadahu Allahu khairan minhu." Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah pasti mengganti dengan yang lebih baik. Jadi orangnya tegar, masya Allah, senyum, Allah mengganti dengan yang lebih baik. Yang lebih baik bukan berarti lebih banyak, pasti ganti yang lebih baik. Hidupnya lebih tenang, kehidupannya lebih tumaknina, lebih istiqamah di atas Al-Quran dan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian sebagian para ulama mengatakan hadis ini adalah hadis yang dhaif. Jadi sebagian ulama mengatakan hadis ini adalah hadis yang dhaif karena di antara perawinya namanya Shaddad ibnu Talha ar-Rasibi wa Abul Wazi. Keduanya adalah perawi yang dhaif. Wallahu ta'ala a'lam. Karena di dalam riwayat-riwayat yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji sahabat yang memiliki harta yang banyak tapi digunakan untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamad dunya li arba'i nafarin." Dunia itu untuk 4 orang. Abdin razaqahullahu malan wa ilman,
fahuwa yattaqi fihi rabbahu wa yasilu rahimah wa ya'lamu lillahi haqqan fahada bi afdalil manazil. Seorang hamba diberi oleh Allah ilmu dan diberi harta, dan dengan hartanya dia bertakwa kepada Allah, memenuhi haknya Allah, menunaikan zakatnya, menunaikan sedekahnya, dan dengannya dia menyambung silaturahim. Fahada bi afdalil manazil. Ini adalah orang yang paling tinggi kedudukannya. Kemudian yang kedua, wa abdin razaqahullahu ilman wa lam yarzuqhu malan. Seorang hamba yang diberi rizki ilmu tapi tidak diberi rizki harta. Fahuwa yaqul, tapi dia berkata di dalam hatinya, lau anna li malan mithla mali fulan la amiltu mithla amali. Sekiranya aku memiliki harta seperti harta fulan, aku akan beramal seperti amalnya. Subhanallah, kita ini diberi oleh Allah pahala dari amal yang gratis, tidak mengeluarkan apa-apa kita, tapi doa yang sungguh-sungguh. Kita mengetahui ada seorang muhsinin, donatur, kaya, akhlaknya baik, akidahnya bagus, rajin sedekah. Kita berdoa, ya Allah, jagalah fulan, berkahilah hartanya, berkahilah amalnya, mudahkanlah fulan urusan dunianya dan akhiratnya. Setelah itu kita berdoa, ya Allah, sekiranya aku punya harta seperti fulan, aku ingin beramal seperti fulan. Jadi fulan tadi satu hari sedekah 1 juta, kita dapat pahalanya. Subhanallah. Jadi di dalam beribadah juga harus memiliki kecerdasan, tapi cerdas yang syar'i. Kita tidak hasad kepada fulan, bahkan kita mendoakan fulan, doakan semoga Allah menjaga kesehatannya, Allah menjaga hartanya, menjaga keluarganya, semoga Allah menjaga dunianya dan akhiratnya. Setelah itu kita berdoa, ya Allah, sekiranya aku punya harta seperti fulan, aku akan beramal seperti fulan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Golongan yang kedua ini, fahuwa biniyatihi fa ajruhuma sawa. Orang yang kedua ini dengan niatnya pahalanya sama dengan golongan yang pertama. Walaupun golongan yang pertama tadi lebih banyak pahalanya, tapi golongan yang kedua tidak mau kalah, tetap dapat pahala. Ini dilewatkan. Jadi doakan kalau ada orang yang subhanallah kita tahu insya Allah orangnya ikhlas, tulus, nasabuhu kadzalik. Kita mengira demikian, wala nuzakki 'alallahi ahada. Dan kita tidak mensucikan seorang pun, mendahului Allah. Doakan orang tersebut. Kemudian katakan seperti tadi, seperti yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian golongan yang ketiga, wa abdin razaqahullahu malan wa lam yarzuqhu ilman. Seorang hamba diberi rizki harta tapi tidak diberi ilmu. Fa huwa la yattaqi fihi rabbahu. Dia tidak bertakwa kepada Allah dengan hartanya. Dan dia tidak memenuhi haknya Allah, tidak silaturahim. Fa huwa bi akhbathil manazil. Orang ini adalah orang yang paling buruk. Jadi soge, ganteng tapi pelit, malas beribadah. Itu adalah orang yang paling buruk. Fa huwa bi akhbathil manazil. Orangnya adalah orang yang paling buruk kedudukannya. Kemudian yang keempat, wa abdin, ada orang, seorang hamba tidak diberi ilmu, tidak dibeli harta. Wis tidak punya ilmu, bodoh, hak suki juga. Tapi dia ingin menjadi orang yang kaya pelit tadi. Yaqulu, dia berkata,
lau anni malan mithla li fulan, sekiranya aku punya harta seperti fulan, seperti orang yang ketiga, aku akan mengerjakan seperti fulan. Aku akan foya-foya, aku akan jalan-jalan, dan seterusnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahuwa biniyatihi, golongan yang keempat, fa wizruhu ma sawa, dosanya sama. Naudzubillah. Dia ingin seperti yang ketiga. Dulu orang itu sukses. Kalau aku sukses seperti fulan, aku akan foya-foya juga. Dia dengan niatnya dosanya sama dengan golongan yang ketiga. Sisi pendalilan hadis tersebut menjelaskan orang yang kaya, yang memenuhi haknya, dan dia rajin belajar. Bukan berarti kalau kaya malas ngaji, enggak. Kaya tapi tetap semangat ngaji. Ini adalah orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fahada bi afdhalil manazil." Maka lihatlah sahabat-sahabat, tidak semuanya miskin. Walaupun banyak yang miskin, tapi ada yang kaya seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn al-Khattab, Utsman ibn Affan. Bahkan 10 sahabat yang dijamin surga mayoritas kaya. Sa'ad ibn Abi Waqqas, Talha ibn Ubaidillah, Zubair ibn al-Awwam. Kita telah membaca riwayatnya ketika meninggal dunia, warisannya 4 triliun atau berapa triliun warisannya Zubair ibn al-Awwam. Jadi intinya miskin sabar, mulia di sisi Allah. Kaya bersyukur juga mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaya sombong tercela, apalagi miskin sombong. Jadi banyak orang miskin, sudah miskin tapi meliti, sombong. Ini miskin tapi berketut, naudzubillah. Jadi orang tercela di sisi Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa'ailun mustakbir, orang yang tidak akan masuk surga secara langsung dan dia dilaknat oleh Allah. Salah satunya adalah wa'ailun mustakbirun, orang miskin yang sombong. Naudzubillah. Wallahu taala alam. Sampai di sini kajian kita pada malam hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kajian yang berikutnya. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Terima kasih banyak atas kehadiran teman-teman semuanya. Semoga Allah menerima amal kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah memudahkan kita untuk istiqamah di atas Al-Quran dan di atas Sunnah sampai kita bertemu dengan Allah. Semoga Allah mewafatkan kita di atas Islam dan di atas Sunnah dalam keadaan husnul khatimah. Semoga Allah menjadikan ucapan kita yang terakhir dari dunia ini mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.